Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miss Vida's class. Welcome back to English class. Today we will continue our lesson to a new material. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dengan materi yang baru. It is about news item text. What is news item text? It's actually news information event that appear in the text. Materi kita adalah text news item, yaitu teks yang berisi peristiwa yang ada informasi beritanya di dalam teks tersebut. Atau kejadian teks yang mengandung kejadian yang mengandung informasi berita. Right, so please remember our material today is about news item text. Materi kita adalah text news item. Alright, talking about the social function of this text. Fungsi sosial dari teks ini. Apa guna teks ini? Apa isinya? Apa kandungan yang ada di dalam teks ini? It's actually to inform. Ini kata kuncinya ya. To inform. Untuk menginformasikan the readers or listeners kepada si pembaca, kepada si pendengar about events. Tentang events, kejadian, peristiwa of the day that are considered important or newsworthy. Kejadian, peristiwa yang terjadi pada saat itu dan dianggap penting, important, or newsworthy atau mengandung berita. So not all event can be appear or can be included in news item text. Jadi tidak semua peristiwa, tidak semua kejadian yang bisa dimasukkan dalam teks news item. The thing that or the event that can be appear in news item text should be important, considered important or newsworthy. Harus dianggap penting atau mengandung unsur berita. Alright, so how about the generic structures of this text? Struktur teks ini apa aja sih sebenarnya? There are 4 main generic structures of this text. The first one is title or headline, yaitu judulnya. Judul yang cover the contents of the text. Judul yang meliputi atau mewakili dari isi teks tersebut. The second one is newsworthy events. Atau bagian pembuka dari teks tersebut berisi who, where, what, why, apa yang diberitakan, di mana, siapa, kapan, and so on. This is the opening or introductions of the text. And then the next one is background events or supporting paragraphs, detailed information, and elaborations of the events. So ketika di paragraf pertama or the first part of the text sudah disebutkan apa eventnya, apa newsnya, apa beritanya, maka di bagian selanjutnya it should be followed by supporting paragraphs or detailed information or elaborating of the event. Harus dijelaskan lagi eventsnya apa, kemudian harus ada pendapat siapa, ucapan siapa, and so on yang support berita tersebut. And the last one should be source atau sumber berita. Harus disebutkan sumber beritanya dari mana. Misalnya dari koran, misalnya dari sosial media atau dari koran online, dari majalah, and so on. Okay, let's go. Let's see one of the example of news item text. I got this. Okay, the title is King Salman to give speech in Arabic. So this is the headline or the title of the news item. Right, so let's see the first paragraph. Okay, it's actually there are 2 paragraphs. Okay, so Jakarta or GP ini adalah ciri khas dari news item. Ada nama kotanya, kemudian biasanya juga ada inisial kota, kemudian ada slash di sini, ada strip di sini. Alright, let's see the newsworthy event, who, where, what, and why of the content of the text. Saudi Arabia's King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
is scheduled to give a 10-minute speech in Arabic at the House of Representatives on Thursday during his state visit to Indonesia. Oke, ini adalah newsworthy events ya, kita baca ya. Saudi Arabia's King Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Nah, ini berarti who ya? King Salman bin Abdul Aziz Al Saud dari Saudi Arabia is scheduled to give a 10-minute speech. Dijadwalkan untuk memberi 10 menit pidato in Arabic dalam bahasa Arab at the House of Representatives di DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat ya. On Thursday pada hari Kamis. Nah, ini when-nya. During his state visit to Indonesia, selama perjalanan dinasnya atau perjalanan kenegaraannya ke Indonesia. So itu adalah where and why and who pada teks tersebut. Jadi itu adalah introduction atau newsworthy events-nya. Itu disebutkan event apa yang terjadi yang diberitakan pada teks tersebut. Next, the King's speech will follow a speech which will be delivered by House Speaker Setia Novanto. The King's speech, pidato raja ini, will follow a speech, akan mengikuti pidato which will be delivered, yang akan disampaikan oleh House Speaker Setia Novanto, Ketua DPR yang bernama Setia Novanto. So who is Setia Novanto? Is the House Speaker of Indonesia. Nah, ini juga khas dari news item. Ada ada quotation, kemudian ada kata seseorang, kata si pakar, kata narasumber, and so on dalam bentuk quotation seperti ini. Each of them will have 10 minutes to speak, katanya. Setiap dari mereka, berarti King Salman dan Setia Novanto, will have 10 minutes to speak, mendapatkan waktu 10 menit masing-masing untuk berbicara. Acting House Secretary General Ahmad Junet said on Monday evening. Kata Ahmad Junet, yaitu Sekretaris Jenderal dari DPR tersebut pada hari Senin malam. Nah, ini disebutkan juga, ini adalah bentuk khas dari text news item. Next, ini juga termasuk ke background event, supporting paragraph, detail information, elaboration of the event. Jadi di paragraf pertama tadi sudah disebutkan the news-nya, beritanya, and then di bawah itu dari kalimat the King's speech follow a speech which will be delivered by House Speaker Setia Novanto until last sentences, itu termasuk dalam supporting paragraphs, detail information, the elaboration of the events, atau disebut dengan background events. Oke, kita lanjut. The House has prepared all things needed to welcome the King. Katanya DPR telah mempersiapkan semua hal, all things needed, yang dibutuhkan untuk welcome the King, untuk menyambut si Raja. The King is scheduled, si Raja dijadwalkan to arrive at the House, untuk sampai di DPR at 1 p.m. pada jam 1 siang on Thursday, March 2nd, 2017, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2017. He will be in Indonesia, dia akan berada di Indonesia from March 1st to 9, akan berada di Indonesia pada bulan Maret tanggal 1 sampai 9, bringing an entourage of up to 1,500 people, including 25 princes and 10 ministers. Membawa rombongan katanya dengan 1.500 orang, termasuk 25 pangeran dan 10 menteri, katanya begitu. Dan terakhir ada source, sumber berita ini ada di link https://bit.ly/3FHUEDV. Ini nanti kalau orang si pembaca atau listener atau reader bisa mengakses berita ini di source tersebut. Right, so that is the example of news item text. Ada title-nya, King Salman to give speech. Di bagian pertama awal teks itu disebut newsworthy events, yang berisi penyebutan
beritanya, and then diikuti dengan background events, yaitu supporting paragraph, detail information, informasi detail dari berita tersebut, and the last one is source, yaitu sumber berita tersebut. Okay, language features of news item, ciri kebahasaannya. Focusing on circumstances, fokus pada tokoh tertentu atau pada hal tertentu. Kalau di sini fokusnya kepada King Salman to give speech, okay? Next, using action verb, tentu saja menggunakan kata kerja yang menunjukkan aksi. Contoh follow, prepare, need, and so on. Next, using saying verb. Nah, ini yang disampaikan tadi, menggunakan kata kerja yang menunjukkan perkataan atau pernyataan seseorang. Misalnya said, kata, si, bla 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 misalnya. Itu disebut dengan saying verbs. Next, ada using adverbs of time, menggunakan kata keterangan waktu, adverb of place, kata keterangan tempat, adverbs of manner, dan lain sebagainya, menggunakan kata tata cara seperti itu. Contohnya at House of Representative, di kantor DPR, on Thursday pada hari Kamis, at the House di kantor DPR, at 1 p.m. at Thursday, March 2nd, 2017, and so on. So, menggunakan kata keterangan waktu, tempat, dan sebagainya. Alright, so actually I asked you to translate this, but that's okay. I already translated for you, but you can, try to find it out again by reading again this text and to find out another example of news item. Jadi kalau nanti kalian setelah baca ini lagi bisa cari sendiri contoh lain dari teks news item, okay? You can find various examples of news item actually in your book, also in internet. Di bukunya juga ada beberapa contoh teks news item lain, kalian juga bisa lihat di sana, and of course in internet, tentu saja di internet sangat banyak contoh teks news item. Okay, so thank you so much for watching this video, and if you have any questions or unclear information, you can ask me. You can put your comments on my YouTube channel. Bisa tanya langsung ke Miss boleh, and then bisa di comment section juga. Okay. Thank you so much. Good luck. And see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.